Halo sahabat dasar semua, welcome back ya. Jadi setelah kita explore Gianyar, jadi saya akan lanjut ini menuju ke arah utara. Nah, kemana itu? Jadi tetap saksikan ya. Jadi karena di video kali ini saya akan share banyak hal mengenai dari jalan-jalan yang ada di Gianyar, kemudian menuju kemana aja dan apa aja ada di seputaran jalan. Kemudian kita akan staycation, kemudian do something while apapun itu. Jadi saya akan share semuanya teman-teman. Jadi tetap saksikan di video kali ini ya. Let's check it out. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sekarang saya sudah berada di Jalan Raya Peliatan, tepatnya di depan Puri ya, Puri Peliatan. Jadi hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan explore Kintamani. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jadi Ubud merupakan salah satu tempat wisata yang bisa kita lewati kalau kita mau jalan-jalan ke Kintamani ya. Maka sudah barang tentu Ubud ini jalurnya sangat padat, especially di pagi hari dari jam 8 sampai jam 10, karena memang di jam-jam tersebut semua orang ataupun tamu-tamu yang akan berkunjung ke Kintamani akan melewati area Ubud ini. Jadi sebenarnya kalau dari Denpasar untuk menuju ke Kintamani ini ada beberapa jalur ya teman-teman. Jadi yang pertama bisa melalui jalur Payangan, yang itu merupakan lokasinya di daerah baratnya Ubud. Jadi mereka lewat sisi barat, kemudian bisa melalui Ubud ya. Jadi Ubud ini tepatnya di Jalan Raya Andong ya. Itu di Patung Arjuna yang tadi kita lurus ke utara. Nah, kita juga akan menemui beberapa tempat wisata yang ada di daerah ini teman-teman. Khususnya di Jalan Raya Andong ini. Jadi Jalan Raya Andong ini terletak di Desa Petulu, di mana Desa Petulu ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ubud yang terkenal dengan burung ya, burung kokoan. Di mana burung kokoan ini adalah jenis burung bangau yang biasanya paginya dia akan pergi mencari makan ke wilayah-wilayah pertanian, khususnya persawahan ya, di area Ubud. Kemudian sorenya mereka akan balik ke sarangnya. Nah, kebetulan sarangnya ini berada di Desa Petulu. Nah, untuk menuju ke Desa Petulu, kalian cukup lurus saja dari Patung Arjuna ke utara. Nanti ada pertigaan ya. Nah, dan ini ya teman-teman, tinggal belok kiri di pertigaan itu, kalian akan masuk sekitar 200 meter. Nanti kalian akan sampai di Desa Petulu. Jadi itu merupakan kayak main village-nya. Jadi di sana biasanya di sepanjang jalan itu banyak terdapat pohon-pohon di depan rumah warga, yang dimana sorenya atau sore menjelang malam burung-burung akan hinggap di sana dan tidur ya. Jadi pas pagi harinya, jadi teman-teman disarankan pakai topi ataupun pakai helm kalau lewat di area tersebut, karena biasanya sering ada kejadian warga yang lewat itu dijatuhin kotoran burung. Oke, sekarang kita lanjut ini menuju ke utara, di mana ada salah satu objek wisata yang teman-teman bisa kunjungi ya ketika kalian mau ke Kintamani. Tapi sebelum ke Kintamani bisa singgah dulu ke tempat wisata ini. Oke, daerah ini namanya area Desa Ceking ya, Ceking di Tegalalang, di mana ada salah satu tempat rekreasi kayak one stop healing ya, karena di tempat ini mereka menjual kopi. Nah, dimana yang terkenal di daerah sini adalah kopi luwak ya, dimana kopi itu diolah dari masyarakat sekitar, dimana biji-bijinya itu biasanya sebelumnya dimakan oleh luwak ya, jadi salah satu hewan yang menyerupai kayak kucing gitu. Jadi di tempat ini ya, tepatnya di kanan jalan, ada namanya Alas Harum. Dia membuat kayak replika luwak yang sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di kanan jalan ini. Selain teman-teman bisa menikmati kopi dengan beberapa varian dari luwak kopi ini,
Jadi di tempat ini teman-teman bisa menikmati lunch atau makan siang langsung menghadap ke teras sharing. Jadi bisa kalian buat foto lunch with view gitu ya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Kintamani dan singgah dulu ke Alas Harum ya. Tapi selain Alas Harum, di kiri kanannya ini masih banyak ada restoran-restoran lain yang juga nggak kalah bagusnya ya, karena mostly semua restoran yang ada di sini itu menghadapnya ke timur ya. Jadi dengan pemandangan rice terrace sebagai main objeknya. Oke, lanjut lagi kita ke utara. Jadi kita akan langsung ke objek wisata Ceking Rice Terrace di Tegalalang. Jadi kalau teman-teman tidak mau lunch di Alas Harum, kalian bisa langsung mengunjungi Rice Terrace-nya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi sekitar jaraknya 100 meter ke utara dari Alas Harum itu tersendiri. Nah, di kiri kanan teman-teman juga bisa lihat sudah banyak ada art shop yang menjual beberapa kaos ataupun baju-baju bule ya, yang dimana itu dari dress atau lain sebagainya. Pastinya juga ada yang jualan topi, karena memang benar di daerah sini literally sangat panas sekali teman-teman. Apalagi teman-teman kalau mau trekking itu ke bawah dan foto-foto di rice terrace-nya, pastinya itu sangat melelahkan. Selain panas, dan juga jalan menuju ke daerah sharingnya itu juga kecil ya teman-teman, karena kita jalannya di atas pundukan ya kalau istilah Balinya. Oke, bagaimana caranya kita ke rice terrace-nya? Jadi di sini di tepatnya di kanan jalan ini teman-teman sudah ada entrance-nya. Jadi kita tinggal ke utara aja sedikit di sini, nanti ada tulisan entrance. Nah, ini ya teman-teman ya, di kanan jalan itu dijaga sama bapak-bapaknya itu. Jadi Pak Pecalangnya. Jadi teman-teman tinggal ke sana, siapkan HP dan tenaga, tinggal turun aja nanti. Nah, dari video ini teman-teman sudah bisa melihat ya betapa indahnya teras sharing yang berada di sisi kanan saya. Jadi masih sangat hijau dan pastinya sudah sangat ramai ya bangunan di sisi kanan saya ini. Jadi banyak sekali ada cafe, dia open for lunch and dinner. Tapi yang paling sering ramai sih di lunch time, karena banyak turis ataupun wisatawan lokal yang mau menikmati lunch di sini dengan pemandangan langsung dari Rice Terrace Ceking. Oke, lanjut teman-teman. Jadi tidak menunggu lama-lama lagi, saya lanjutkan perjalanan menuju ke utara. Dan sekarang kita sudah berada di Desa Skan ya kalau nggak salah. Nah, di Desa Skan ini merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Gianyar yang terkenal dengan sentral pembuatan bibitnya. Nah, kalau teman lihat di sisi kiri dan di sisi kanan itu banyak ada warga yang memiliki lahan kosong dan diisi dengan seperti kayak tenda-tenda seperti itu teman-teman. Jadi itu sebenarnya adalah tempat pembuatan bibit atau tempat budidaya bibit. Nah, biasanya bibit apa aja yang biasanya dibudidaya di sini dan diperjualbelikan? Nah, setahu saya sih ini semuanya adalah bibit pertanian yang mengkhusus ke sayur mayur. Salah satunya ada dari kol, kemudian ada dari tomat, kemudian cabai dan lain sebagainya. Jadi hampir bisa dikatakan beberapa petani-petani yang bergelut di bidang sayur mayur, baik itu dari daerah Bedugul ataupun dari daerah lainnya yang memiliki suhu dan kontur tanah yang sama, mereka biasanya membeli bibitnya di daerah sini ya teman-teman, di daerah Skan ini. Jadi sudah barang tentu karena hampir semua masyarakatnya bergelut di bidang perbibitan. Jadi banyak biasanya ada pelajar ataupun dari dinas-dinas terkait yang melakukan studi banding ke desa ini untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan bibit yang baik dari bibit sehingga menjadi produk lokal atau produk sayuran yang unggul. Oke, selain masyarakat di sini berkecimpung di dunia perbibitan,
Jadi ada beberapa masyarakat di sini juga fokus ke dunia peternakan ya, di mana salah satu komoditas besar daging babi itu ada di desa ini salah satunya. Selain berkecimpung di dunia perbibitan dan juga peternakan babi, jadi di desa ini tepatnya di sisi utara desa Sekan juga ada beberapa lahan yang ditanami pohon jeruk ya teman-teman. Jadi so far supplier jeruk yang ada di Bali ini itu bersumber dari Kintamani, karena memang dari sisi kontur tanah ataupun ketinggian sangat cocok sekali warga untuk menanam jeruk. Nah, dimanapun jeruknya, nah kita bisa lihat ya setelah area bibit ini, nanti di sisi utaranya teman-teman bisa lihat, tepatnya di sisi kiri video ya teman-teman. Jadi setelah jalan ini, jadi sudah sangat banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon jeruk. Oke teman-teman, singkat cerita kita sudah berada di gerbang selatan Kintamani. Jadi kita sudah memasuki ya, jadi banyak ada antrean karena mobil-mobil yang membawa tamu ataupun wisatawan harus membayar entrance fee. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke utara dan sekarang kita sudah sampai di pertigaan menuju Pendelokan Kintamani, dimana itu ditandai dengan adanya patung ya dan pertigaan, dimana sisi kanan itu adalah salah satu jalan menuju ke kota Bangli ya, dimana Kintamani ini merupakan tempat ataupun wilayah yang berada dalam kawasan Kabupaten Bangli. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita akan sudah mencapai Desa Pendelokan, yang dimana seperti video saya yang sebelumnya, dimana di area ini teman-teman bisa berhenti karena ada tempat pemberhentian teman-teman, jadi bisa kayak bersantai ria sambil menikmati pemandangan langsung Gunung Abang dan Gunung Batur di sisi kanan. Nah, bagaimana penampakannya ya teman-teman? Oke, kita bisa lihat nih, fokus ke sisi kanan ya. Jadi kita sudah memasuki area ataupun rest area dari Desa Pendelokan, dimana itu view-nya full 360 menghadap ke Gunung Batur. Oke, kalau teman-teman mau berhenti di sini, saya sarankan untuk berhenti di sentral parkir yang ada di sisi kiri dari tempat ini ya. Jadi itu lokasi parkirnya tepat di depan Kolosium. Nah, ini kalian bisa parkir di sini ya teman-teman, di sisi kiri saya. Oke, karena tujuan kita hari ini adalah mau ngopi dan juga staycation, jadi saya akan mengajak teman-teman turun di area Pendelokan ini menuju ke Danau Batur dan sekitarnya. Oke, terus saksikan ya teman-teman, karena saya yakin ini pemandangan sangat indah sekali, walaupun teman-teman belum pernah ke Bali, khususnya ke Kintamani. Nah, dengan cara melihat video saya ini, semoga nanti ke depannya teman-teman bisa ada kesempatan untuk jalan-jalan ke sini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke area bawah dari Gunung Batur ya. Jadi penampakan jalannya seperti ini, masih banyak ada pepohonan rindang yang menghiasi di sepanjang perjalanan kita menuju ke area bawah. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ke Batur, khususnya ke area bawah ini teman-teman, karena mostly jalan yang akan kita temui adalah turunan, jadi pastikan kendaraan Anda, baik itu motor ataupun mobil, untuk remnya atau brake-nya sudah dipastikan bagus ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mostly bagi pemula, baik itu pengendara motor ataupun mobil, semua jalur yang ada di sini, khususnya di setiap tikungan itu sangat lumayan curam ya teman-teman. Makanya saya sangat sarankan
sebelum melakukan perjalanan, cek dulu kondisi mobil ataupun motor kalian. Lebih-lebih di sini jalannya sangat curam dan banyak ada terjadi kecelakaan. Dan sebagai informasi teman-teman, jadi jalur ini merupakan jalur utama kalau teman-teman ataupun warga yang melakukan perjalanan ke Kintamani bawah. Nah, selain pengunjung ataupun masyarakat lokal, biasanya perjalanan ini kita bisa temukan banyak ada truk-truk pasir yang mengangkut pasir dari bawah. Oke, singkat cerita kita sudah berada di area bawah dan sekarang kita akan menuju ke Desa Buahan atau Desa Kedisan, di mana lokasinya itu di sisi kanan saya teman-teman. Nanti kita akan menuju ke tempat staycation kita itu di daerah Songan, di mana dari pertigaan ini, jadi ada pertigaan ya di depan ini, kita akan belok kiri. Nah, tapi karena ini masih belum check-in time, jadi saya memutuskan untuk ngopi dulu sebentar di salah satu tempat kopi ataupun warung kopi yang viral di tepi danau. Di mana itu? Terus saksikan di video ini teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita sudah berada di Desa Kedisan, di mana ada patung ikonik ya. Jadi ada patung ayam ataupun kedis ataupun ayam hutan. Di sisi kiri kita bisa temukan ada dermaga, tapi sayangnya kita nggak bisa masuk karena masih ditutup ya teman-teman. Oke, sebagai informasi, ini adalah salah satu dermaga yang ada di Danau Batur, namanya adalah Dermaga Kedisan. Di mana dermaga ini dulunya ataupun sampai sekarang itu dipakai boat-boat ataupun perahu-perahu untuk berlabuh dari dermaga Kedisan ini menuju ke Trunyan. Jadi pada zaman dahulu kalau mau ke desa Trunyan itu susah sekali aksesnya, belum ada jalan. Jadi warga-warga yang tinggal di desa Trunyan dia menggunakan sampan ataupun perahu ataupun boat. Nah, tapi sekarang itu sudah ada jalan aksesnya seperti ini, jalan aspal. Nah, cuma tetap kalau mau ke kuburannya kita harus menggunakan boat. Oke, di sini juga ada salah satu restoran unik, yaitu namanya restoran Apung atau Resto Apung, di mana kalian bisa tadi masuk ya. Di pohon itu juga sudah ada pelangnya. Nah, tapi sekarang kita akan menuju ke Desa Buahan. Nah, ini sudah ada pelangnya. Selamat datang di Desa Buahan. Di mana Desa Buahan ini terletak setelah dari Desa Kedisan. Oke, untuk dari sisi perekonomian, kalau saya lihat sih mostly warga di sini bertani ya teman-teman, baik dari bertani bawang dan juga ada beberapa yang bertani sayur mayur. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari Desa Buahan ini mungkin akan berjalan sekitar 500 sampai 800 meter ya. Jadi di sisi kiri ataupun di area danau nanti akan ada warung kopi atau coffee shop, tapi ini modelnya kayak coffee shop dadakan yang dimana dia akan buka gerai di sisi kanannya dan pengunjung bisa menikmati pemandangan di sisi kiri. Oke, ini pemandangannya ya. Jadi kalian bisa lihat di video bahwa banyak ada lahan itu ditanami bawang, karena memang di daerah Kintamani ataupun di daerah Songan atau daerah Buahan dan sekitarnya itu terkenal dengan petani bawang. Oke teman-teman, kayaknya kita sudah akan sampai. Jadi sekitar 100 meter lagi kita akan sampai di Coffee Danu namanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih bingung how to get this place, jadi bisa langsung googling dan tinggal ketik Coffee Danu, dimana itu lokasinya tepat berada di depan Danau Batur. Oke, itu lokasi kopinya di kanan jalan teman-teman, kayak warung modelannya kecil, kayak gerobak gitu. Nah, pengunjungnya nanti bisa menikmati kopi di pinggir Danau Batur ya. Jadi pemandangannya langsung menuju danau dan Gunung Batur
Dan di depannya sekali ada warga yang sedang sibuk untuk kayaknya masih ada proses penanaman. Oke teman-teman, saya mau order dulu. Jadi menunya sangat murah meriah, itu mulai dari 15.000. Kalian bisa menikmati kopi Bali ataupun western coffee kayak cappuccino, macchiato, espresso dan lain sebagainya. Dengan view sebagus ini, jadi sangat worth it sekali. Oke, sahabat dasar semua, jadi kita sudah sampai di salah satu spot ngopi estetik di daerah Kintamani, tepatnya di Desa Buahan. Jadi gimana looksnya? Oke, I will show you ya teman-teman. So here we go. Oke, dari sisi kanan kita bisa melihat itu pemandangan dari Gunung Abang ya, yang tepatnya ada di sana. Itu puncak Gunung Abang, tapi sayangnya tertutup awan. Tapi kalau teman-teman mau mendaki ke Gunung Trunyan, ke Bukit Trunyannya, itu puncak di sana ya teman-teman. Jadi kalian bisa ikuti jalan ini, tinggal lurus, nanti jalan sampai di Songan Dinding, Abang udah Dinding ya, terus lurus sampai di ujung jalan, nanti di Desa Trunyannya kita naik spotnya ya. Jadi sana. Di pemandangan sangat indah. Jadi it feels like di Jepang ya vibes-nya, di Shibuya ataupun di Fukuoka.